Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Mahfudo, NIM 19104111067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi-fungsi iklan dalam bisnis. Iklan memiliki beberapa fungsi dalam bisnis. Yang pertama yaitu informing. Informing ini digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai sebuah produk, brand, dan lain sebagainya dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah persuading, yang digunakan sebagai membujuk masyarakat agar dapat membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu reminding. Reminding ini berfungsi untuk memelihara ingatan konsumen mengenai suatu produk dalam perusahaan bisnis. Dalam fungsi ini akan bisa mengingatkan keinginan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Yang keempat yaitu adding value. Iklan berfungsi sebagai memberi nilai tambah dalam suatu produk di masyarakat. Dengan menggunakan iklan promosi ini, produk Anda akan semakin menarik dan diingat oleh masyarakat. Terakhir yaitu assisting. Periklanan yang berfungsi dan memiliki peranan sebagai pendamping untuk menjembatani berbagai macam usaha atau bisnis dalam sebuah aktivitas komunikasi dalam pemasaran. Misalnya saja, seperti iklan yang digunakan sebagai media komunikasi, peluncuran produk pemasaran sebagai kupon, undian, dan lain sebagainya. Di sini dapat dilihat bahwa iklan memiliki peranan sangat penting dan sangat besar dalam perusahaan. Sekian penjelasan fungsi-fungsi iklan dalam bisnis dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Setiaji, NIM 191011068. Di sini saya akan menjelaskan beberapa persoalan etis dalam iklan. Yang pertama, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Iklan membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk tertentu. Yang kedua, dalam kaitannya dengan itu, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern akan menjadi lebih konsumtif. Yang ketiga, yang juga menjadi persoalan etis yang serius adalah bahwa iklan manipulatif dan persuasif non-rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau citra diri manusia modern. Yang keempat, bagi masyarakat dengan tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang sangat tinggi, iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Iklan menampilkan yang serba mewah, sangat ironis dengan kenyataan sosial di mana banyak anggota masyarakat masih berjuang untuk sekedar hidup. Iklan yang mewah tampil seakan tak punya rasa solidaritas dengan sesamanya yang tinggi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Putri Ramadan, NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna etis menipu dalam iklan. Prinsip iklan di dalam etika bisnis yang paling relevan adalah prinsip kejujuran, yaitu mengatakan hal yang benar dan tidak menipu. Dapat disimpulkan bahwa iklan yang menipu dan karena itu secara moral adalah iklan yang secara sengaja menyampaikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan maksud menipu, atau yang menampilkan pernyataan yang bisa menimbulkan penafsiran yang keliru pada pihak konsumen yang sesungguhnya berhak mendapatkan informasi yang benar apa adanya tentang produk yang ditawarkan dalam pasar. Dengan kata lain, berdasarkan prinsip kejujuran, iklan yang baik dan diterima secara moral adalah iklan yang memberi pernyataan atau informasi yang benar sebagaimana adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Marisha, NIM 070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya ya. Selain itu, manipulasi dalam periklanan juga merupakan hal yang cukup merugikan bagi konsumen. Manipulasi di sini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh si pengikut terhadap si konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan.
fungsi iklan pada akhirnya membentuk citra sebuah produk dan perusahaan di mata masyarakat. Citra ini terbentuk oleh kesesuaian antara kenyataan sebuah produk yang diiklankan dengan informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Prinsip etika bisnis yang paling relevan dalam hal ini adalah nilai kejujurannya. Dengan demikian, iklan yang membuat pernyataan salah atau tidak benar dengan maksud memperdaya konsumen adalah sebuah tipuan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dula Pitasari, NIM 1910411071 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan konsumen. Sebelumnya, kelompok kami telah menjelaskan tentang fungsi iklan, masalah etis dalam iklan, dan makna etis menipu dalam iklan. Selanjutnya yaitu kebebasan konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan atau memakai barang dan jasa yang telah dibuat oleh para pebisnis. Selanjutnya, konsumen harus diperlakukan dengan baik untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang telah ditawarkan oleh para pebisnis. Dalam buku John K. Galbraith yang berjudul The Affluent Society, dikatakan bahwa permintaan muncul karena adanya produksi barang tertentu yang ditawarkan dalam pasar. Persoalan moral dan etis yang timbul di sini adalah kebebasan individu menentukan kebutuhannya dalam masyarakat modern. Sekarang ini hampir tidak ada sama sekali permintaan yang sudah dianggap sebagai kebutuhan. Tidak timbul secara bebas, melainkan dipengaruhi dan dirangsang oleh pasar iklan. Iklan yang normatif pun belum tentu netral dan tidak merongrong kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan barang dan jasa tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diari Novita NIM 072 akan melanjutkan materi tentang kebebasan konsumen. Menurut von Hayek bahwa kebutuhan kita yang bersifat kultural mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan kita. Bahkan sebagai makhluk sosial, selera, pikiran, dan kepercayaan kita dibentuk oleh lingkungan kita. Timbulnya kebutuhan tidak semata-mata ditentukan oleh operasi produsen. Timbulnya kebutuhan ditentukan oleh banyak faktor, sebab produsen tidak hanya satu dan iklan juga tidak hanya satu. Itu berarti konsumen masih mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Dayat, NIM 1910411073, kelas manajemen B, akan membaca tentang kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan itu berdasarkan uraian bahasan iklan dan dimensi etisnya. Dapat disimpulkan bahwa hendaknya menggunakan iklan dengan bijak sehingga tidak menimbulkan konversi di masyarakat nanti. Dan saran bertolak dari pembahasan iklan dan dimensi etisnya, penyusun memberikan saran sebagai berikut. Bagi pembaca penulis, mengharapkan kritik dan sarannya yang sifat membangun demi sempurnanya makalah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.